Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Ibu teman-teman kelas PAS 14 yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini untuk meresum daripada KB4 tentang perkembangan generasi Z dan generasi Alpha dan implikasinya dalam pembelajaran. Sebelum saya mendeskripsikan daripada materi tentang perkembangan generasi Z dan generasi Alpha dan implikasi dalam pembelajaran, saya akan sampaikan dulu capaian pembelajaran pada materi ini. Adapun capaian pembelajarannya adalah bagaimana kita bisa menganalisis dan mengidentifikasi perkembangan generasi Z dan generasi Alpha dan implikasinya dalam pembelajaran. Nah, kemudian setelah capaian pembelajaran, dilanjut dengan sub capaian pembelajaran. Yang pertama, menganalisis tentang definisi perkembangan generasi Z dan generasi Alpha dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, menguraikan dan mengidentifikasi karakteristik daripada generasi Alpha dan generasi Z dan generasi Alpha dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menganalisis strategi daripada pembelajaran untuk generasi Z dan generasi Alpha di materi ini, gitu ya. Oke, kita langsung saja setelah kita ketahui daripada capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran, materi pokok daripada modul KB4 ini yang tadi telah disebutkan, yaitu pertama definisi tentang definisi tentang perkembangan generasi Z dan generasi Alpha dalam pembelajaran, kemudian karakteristik generasi Z, ya, perkembangan generasi Z dan generasi Alpha dalam pembelajaran, dan yang ketiga adalah strategi perkembangan generasi Z dan generasi Alpha dalam pembelajaran. Baik, kita bahas atau kita deskripsikan satu persatu. Yang pertama mengenai definisi daripada karakteristik generasi Z dan Alpha, ya, dan implikasinya dalam pembelajaran. Nah, yang akan dibahas yang pertama adalah definisi daripada generasi Z, definisi dari generasi Alpha itu apa. Nah, untuk generasi Z, siapa generasi Z ini adalah mereka yang lahir di tahun 1995 sampai 2010, itu generasi Z. Sedangkan generasi Alpha adalah mereka yang lahir setelah tahun 2010. Kalau sekarang ibu bapak lahirnya tanggal berapa? Kalau 1982 ya bukan generasi Z, bukan generasi Alpha, ya mungkin ke generasi milenial, ya, yang punya tuntunan untuk menghadapi generasi Z dan generasi Alpha, ya, bagaimana bisa mengimbanginya seperti itu, ya. Oke, untuk selanjutnya, karakter apa saja yang dimiliki oleh kedua generasi ini? Nah, kedua generasi ini memiliki karakteristik, ya, yang sangat melekat dengan dunia digital, gitu ya. Nah, makanya erat kaitannya dengan gawai atau dengan internet, seperti itu. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, nah, karena kelekatannya dengan gawai, dengan internet, maka generasi ini rentan dengan dengan terpaparnya paham radikalisme, kemudian pornografi, narkoba, dan juga hedonisme. Hedonisme itu berarti gaya hidup berlebih. Nah, jadi untuk dua generasi ini sangat rentan sekali, ya. Kalau misalkan tidak punya dasar, tidak punya basic, ya, untuk menyaringnya, nah maka kedua generasi ini sangat rentan karena tantangannya sangat luar biasa, gitu ya. Nah, bagaimana strateginya
bagaimana strategi yang harus kita kembangkan untuk pembelajaran bagi generasi Z dan generasi Alpha ini ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau yang perlu kita kembangkan. Yang pertama adalah mengenai pengembangan HOTS. Apa itu pengembangan HOTS? Berarti pengembangan high order thinking skill, yaitu tentang bagaimana si dua generasi ini bisa berpikir yang logis, bisa berpikir kritis ya, bisa menyaring informasi, bisa menggunakan informasi dengan sebaik-baiknya, atau bisa menghadapi, bisa menggunakan informasi yang dia terima kemudian dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan dia mau menyampaikan informasi kembali, dia tidak akan telan mentah-mentah informasi yang dia dapatkan, tapi dia pasti menelaah terlebih dahulu. Dia akan memilah-milih informasi yang sesuai atau yang relevan dengan keadaannya atau bahkan dengan keadaan orang lain seperti itu. Nah, ini diharapkan generasi Z dan generasi Alpha ini bisa meningkatkan daya pikirnya seperti ya. Maksudnya ya, dengan daya pikir yang matang, dengan daya pikir yang kritis, ya diharapkan generasi Alpha dan generasi Z ini bisa menghadapi tantangan dan juga bisa memecahkan masalah dari peristiwa atau dari setiap peristiwa yang ia hadapi seperti itu. Oke, nah itu berarti perlu ya namanya critical thinking lah ya. Critical thinking berarti berpikir kritis. Nah, dalam ajaran Islam pun kan diajarkan tentang berpikir kritis, bagaimana kita mengamati, menganalisis alam semesta ya sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti semuanya ada hikmahnya dan bisa diambil pelajaran. Tapi bagi orang yang berpikir, bagi orang yang memiliki akal, atau bagi orang yang menggunakan akalnya ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya yang kedua, memberikan kebebasan berekspresi. Artinya tidak otoriter dan tidak hanya berpusat pada guru. Nah, ini strategi yang harus kita lakukan dalam menghadapi dua generasi ini adalah memberikan kebebasan berekspresi. Nah, silahkan artinya, tapi walaupun bebas bukan bebas tanpa aturan, tapi bebas yang beraturan tentunya ya, diarahkan seperti itu. Nah, yang ketiga, mengembangkan karakter. Bagaimana karakter yang dimiliki oleh dua generasi ini supaya berkembang dengan baik. Nah, ini harus ada stimulus yang bisa memicu perkembangan karakter yang dimiliki oleh dua generasi ini supaya dia memiliki karakter yang baik, supaya dia berkepribadian yang baik. Nah, yang keempat adalah mengembangkan aneka minat dan bakat. Jadi dari dua generasi ini, yaitu generasi Z dan generasi Alpha ini, tentunya mereka punya potensi, punya bakat, punya minat untuk dikembangkan seperti itu. Nah, kita sebagai guru, sebagai orang tua tentunya harus bisa melihat ya, minatnya seperti apa, bakatnya seperti apa, dan bagaimana cara meningkatkan dan mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki seperti yang mereka maksudnya yang dimiliki oleh si generasi Z dan generasi Alpha tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah menggunakan media digital. Tentunya, nah karena dia hidup dua generasi ini hidup di zaman digitalisasi, era digitalisasi, ya tentunya kita sebagai pendidik, sebagai orang tua harus mampu menggunakan media digital juga, gitu kan? Artinya ya harus bisa ngimbangin, gitu kan? Harus bisa ngimbangin dua generasi ini yang kehidupannya itu tidak lepas dari gadget atau internet. Walaupun dalam satu sisi ya tidak semuanya orang menikmati kalau yang di sana di pedalaman kan belum tentu bisa tiap hari, bahkan ya kesulitan, masih ada yang
susah mendapatkan sinyal atau mendapatkan jaringannya kurang ini ya untuk di pedalaman sana. Artinya dan kehidupannya pun ya hanya sebagian besar saja yang hanya sebagian kecil yang bisa mengimbangi seperti halnya anak-anak yang ada di perkotaan seperti itu. Itu juga menjadi masalah artinya, walaupun dia hidup di era digitalisasi tapi belum sepenuhnya bisa menggunakan menggunakan alat yang ada dalam era tersebut seperti itu. Nah kalau untuk selanjutnya, kalau misalkan dari materi yang sulit di modul ini atau di materi karakteristik generasi Z dan alpha, itu tentang strategi pembelajaran bagi generasi Z dan generasi alpha. Alasannya ya kita harus pandai-pandai juga membuat sebuah strategi dalam pembelajaran sehingga apa yang kita gunakan itu bisa mengena dan bisa tepat sasaran seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang sering terjadi miskonsepsi dari materi daripada karakteristik generasi Z dan alpha itu adalah masih di materi ini ya, masih di materi strategi pembelajaran bagi generasi Z dan generasi alpha seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan atau bisa mengembangkan juga supaya bisa ya paling tidak kita bisa menggunakan komputer ya, berselancar melalui internet ya, paling menggunakan aplikasi ya, supaya tidak ini banget sama sama generasi Z dan generasi alpha yang notabene mereka sudah mahir betul seperti ya. Nah, kalau kita ya harus berupaya juga untuk bisa mengimbangi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.